Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mistika Dina Putri dengan NVM 20510201001, kelas A Perbankan Syariah, mata kuliah Grand Ekonomi Trade, dosen pengampu Bapak Alif Rahman Setianto ME. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS tentang judulnya fungsi dan jasa ekosistem. Baik, untuk yang pertama, poin pertama yaitu tentang terdapat beberapa fungsi ekosistem di antaranya yang pertama, menumbuhkan saling keterkaitan antara sumber daya alam sebagai komponen lingkungan. Selanjutnya, menciptakan keanekaragaman sehingga sumber daya alam terdiri dari fauna, flora yang beraneka ragam. Semakin beraneka ragam, komponen lingkungan semakin stabil juga suatu ekosistem tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada jasa ekosistem. Yang pertama yaitu jasa ekosistem dikategorikan menjadi 4. Yang pertama meliputi jasa penyediaan atau provisioning, dan jasa pengaturan atau regulating, dan jasa budaya kultural, dan jasa pendukung atau supporting. Yang pertama yaitu jasa penyediaan. Nah, bahan makanan, air bersih, serat, bahan bakar, dan bahan dasar lainnya, materi genetik, bahan obatan, dan biomass, dan hias. Jikalau jasa pengaturan yaitu pengaturan kualitas udara, pengaturan iklim, pencegahan gangguan, pengaturan air, pengelolaan limbah, perlindungan tanah, penyerbukan, pengaturan biologis, dan pembentukan tanah. Selanjutnya yaitu budaya, ya pastinya estetika, rekreasi, inspirasi, warisan, dan identitas budaya, spiritual, dan juga mungkin bisa saja pendidikan. Selanjutnya yaitu pendukung, seperti habitat berkembang biak. Itu adalah beberapa fungsi dan juga jasa dalam ekosistem. Selanjutnya teman-teman bisa melihatnya di makalah yang sudah diberikan. Untuk yang selanjutnya yaitu nilai ekosistem. Yang pertama, nilai guna langsung, ialah nilai-nilai dalam bentuk produk yang dapat kita rasakan kegunaannya. Nah, ini misalnya tuh produk kayu. Yang kedua, nilai guna tidak langsung, ialah kegiatan alam yang bekerja secara alami yang hasil akhirnya dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, misalnya perlindungan air tanah oleh akar pohon. Nah, yang ketiga, nilai pilihan, ialah penggunaan langsung dan tidak langsung di masa depan. Nah, ini artinya segala sesuatu yang sebenarnya kita tahu memiliki nilai, tetapi belum dapat dimengerti pemanfaatan nilai tersebut. Lalu nilai eksistensi, ialah nilai yang timbul itu karena keberadaan yang lama secara turun-temurun, misalnya nilai tradisi nenek moyang. Selanjutnya kita masuk ke konservasi dan deplesi pada ekosistem. Kalau konservasi itu sendiri itu merupakan berasal dari kata conservation yang terdiri dari kata con atau together, dan survive atau keep atau save yang memiliki pengertian mengenai upaya pemeliharaan apa yang kita punya. Keep, save what you have, namun secara bijaksana yaitu wave atau as. Lalu deplesi itu berasal dari kata deflation yang suatu cara pengambilan sumber daya alam secara besar-besaran. Deflasi ini merupakan implikasi paling awal yang terjadi akibat penggunaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan manusia. Dari konservasi dan deflasi pada ekosistem tersebut banyak sekali pengertian-pengertiannya. Teman-teman bisa melihatnya di makalah yang sudah diberikan. Baik, next untuk materi selanjutnya itu tentang contoh studi kasus. Di sini saya akan mengidentifikasi jasa ekosistem di 3 desa. Yang pertama Pasar Bangki, yang kedua Tireman, dan yang ketiga Kabungan Lor. Teman-teman juga bisa melihat di sana terdapat kolom dan juga ada grafik tentang nilai jual produk ekosistem di mangrove ya, ekosistem mangrove. Nah, kita bahas dulu yang kolomnya. Kita bahas di Desa Pasar Banggi. Nah, jenis jasanya itu ada 3. Yang pertama jasa penyediaan atau produk, terus yang kedua jasa regulasi atau pengaturan, yang ketiga itu jasa budaya. Nah, dari ketiga itu ada beberapa contoh kegiatannya. Kalau di Desa Pasar Banggi, untuk jasa penyediaan produk, yaitu yang pertama ada penyediaan pangan seperti tiram, ikan, kepiting, dan cacing.
Sedangkan jasa regulasi atau pengaturannya, di sini ada pemecahan gelombang, perlindungan tembok, dan erosi pantai. Lanjut juga ada penyediaan keanekaragaman hayati, terus ada juga penghasil karbon. Untuk jenis budayanya itu penyediaan peluang wisata. Untuk desa selanjutnya itu ada desa Tireman, yaitu ada jasa penyediaan juga, ada jasa regulasi juga, ada jasa budaya juga. Nah, di sini ada di jasa penyediaan itu ada tiram, kepiting, dan cacing. Berbeda nih dengan contoh kegiatan yang ada di desa Pasar Banggi. Nah, di desa Pasar Banggi itu kan ada tiram, ikan, kepiting, dan cacing. Sedangkan yang di desa penyediaan itu ada tiram, kepiting, dan cacing. Berarti di sini letak bedanya adalah ikan. Nah, di desa Tireman ini contoh kegiatannya tidak ada ikannya, begitu. Lanjut ke jasa regulasi atau pengaturan. Di sini sama seperti jasa regulasi, adanya pemecahan gelombang, adanya pelindung tembok dan erosi pantai, penyediaan keanekaragaman hayati, dan juga penghasil karbon. Sedangkan di jenis budayanya itu tidak ada. Nah, itu juga letak bedanya. Lalu ke desa Kabolongan Lor. Di sini di jasa penyediaan produk itu tidak menyertakan seperti penyediaan pangan, tidak ada. Tidak seperti dari desa Tireman dan juga dari desa Pasar Banggi. Sedangkan di desa Kabolongan Lor itu sama seperti desa Pasar Banggi dan juga sama seperti desa Tireman. Adanya pemecahan gelombang, pelindungan tambak dan erosi pantai, penyediaan keanekaragaman hayati, dan juga penghasil karbon. Lalu untuk jasa budayanya pun juga tidak ada. Berarti bisa disimpulkan di sini bahwanya dari ketiga desa ini yang paling unggul adalah desa Pasar Banggi karena dia lengkap adanya penyediaan pangan, baik itu ada ikan, sedangkan di desa Tiram itu ada juga tapi tidak ada ikannya. Lalu jasa budayanya juga kosong. Dan di desa Kaborongan itu jasa penyedia atau produksinya tidak ada dan jasa budayanya juga kosong gitu. Terlihat ada grafik teman-teman di sampingnya lagi, di samping kolomnya itu ada grafik di mana kalau dia warna biru dia akan itu namanya tiram, penyedia pangan tiram. Lalu kalau dia warna orange itu kepiting, lalu kalau dia warna abu-abu itu dia cacing. Nah, di sini sangat jelas ya teman-teman bahwa desa Kabolongan Lor itu tidak ada sama sekali penaikannya. Sedangkan di sini Pasar Banggi itu unggul dari Pasar Tireman. Dari Pasar Banggi sendiri, tiramnya itu ada 20 juta lebih. Ya, kalau diambil setengahnya kita ambil saja seperti 25 juta. 30 juta lah, 30 juta. Lalu jika kepitingnya itu seperti 60 juta naik 10 jadi 70 juta. Lalu untuk cacingnya sendiri di sini ada 100 juta tapi naik sedikit jadi 110 juta. Begitu juga dengan desa Tireman. Kalau di desa Tireman itu pas, dia tuh cuma 20 juta. Beda sama Pasar Banggi 30 juta. Begitu juga dengan Tireman, dia hanya 60 juta belum sampai gitu. Sedangkan di Pasar Banggi 60 lebih atau 70 juta gitu. Sedangkan cacingnya itu tidak jika cacing itu sama rata, itu sama-sama 110 juta begitu teman-teman. Oke, next untuk selanjutnya itu ada tabel yang kedua di kolom. Itu ada nilai produk tambak dari ketiga desa tersebut. Nah, di samping sini ada desa ataupun kelurahan. Nilai yaitu adanya Pasar Banggi, adanya Tireman, dan adanya Kabolongan Lor. Kalau di Pasar Banggi dari nilai produk tambak tradisionalnya itu totalnya tadi tuh kita mentotalkan yaitu menjadi 2.316.600.000 rupiah. Lalu untuk nilai produk tambak intensif udang itu sekitar 3.430.000.000 rupiah. Lalu untuk totalnya dari nilai produk dan juga nilai produksinya yaitu mencapai
6.746.600.000. Selanjutnya di Desa Tireman, yaitu nilai produknya itu 445.500.000. Nah, lalu nilai produksinya ada 6.059.666.340 rupiah. Totalnya menjadi 6.505.340 rupiah. Lanjut ke Kabongan Lor, yaitu mencapai 225.750.000. Sedangkan nilai produksi tambak intensif udangnya dia kosong ataupun 0. Totalnya yaitu 225.750.000 rupiah. Ini adalah nilai produksi tambak dari masing-masing desa tersebut. Ada 3 desa tersebut, itu totalnya. Oke, next. Tabel berikutnya ini merupakan solusi dari kekosongan-kekosongan dari tabel sebelumnya yang adanya penyediaan pangan seperti tiram dan ikan tadi. Nah, di sini tuh kita mendiskusikan tentang hasil dari yang sudah kita bahas tadi. Kita ambil contoh saja di sini dulu nilai jasa ekosistem dari ketiga tadi. Dari Desa Pasar Banggi, dari jenis jasanya yaitu jasa penyedia dan bentuk kegiatannya adalah penyedia pangan. Itu totalnya adalah 215.350.000 rupiah. Langsung ke jasa pengatur, adanya pemecahan gelombang di sini. Nah, di pemecahan gelombang di sini totalnya adalah 46.609.626.790 rupiah. Selanjutnya di sini ada keanekaragaman hayati. Totalnya adalah 8.115.504,90 rupiah. Langsung ke jenis budaya. Jenis budayanya ini adalah bentuk kegiatannya adalah wisata. Dan juga totalnya adalah 117.241.000 rupiah. Dan total dari jasa penyediaan, jasa pengatur, jenis budaya, total harganya yaitu sekitar 46.333.295 rupiah. Next untuk Desa Tireman. Dari Desa Tireman ada juga ketiga jenis jasa, sama seperti di Pasar Banggi tadi. Yang pertama jasa penyedia, yaitu ada penyedia pangan. Nah, di sini totalnya yaitu 186.150.000 rupiah. Gitu. Langsung ke jasa pengatur, ada pemecahan gelombang. Dan di pemecahan gelombang ini harganya yaitu semacam 36.246.448.810 rupiah. Di keanekaragaman hayati masih tetap ada di jasa pengatur. Harganya adalah 4.220.245.060 rupiah. Sedangkan jenis budayanya di sini ada wisata, yaitu ada 0. Totalnya dari ketiga jasa penyediaan tadi ada sekitar 36.359.858.856 rupiah. Langsung ke Kabongan Lor. Ya, ada terdapat 3 jenis jasa juga. Yang pertama jasa penyedia, adanya penyedia pangan itu 0. Berarti letak bedanya ini tetap masih sama, yaitu tentang masih unggulan Pasar Banggi.
Langsung ke jasa pengatur, ada pemecahan gelombang, ada keanekaragaman hayati. Dari pemecahan gelombang ini ada sekitar 1.818.472.430 rupiah. Kalau keanekaragaman hayati ada 762.636.056 rupiah. Jenis budayanya yaitu wisata dan hasilnya 0. Totalnya yaitu ada sekitar 1 miliar dari ketiga jenis jasa dari Kabongan Lor itu, yaitu 1.819.235.656 rupiah. Begitu. Baik, itu adalah sedikit dari penjelasan beberapa nilai jasa ekosistem dari ketiga desa tersebut, dan juga ada beberapa solusi dari penjumlahannya tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.